الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan untuk berkumpul pada kajian rutin kita yang membahas kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, yang dikenal dengan nama Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas hadis-hadis yang terdapat dalam Kitabul Wudu. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan beberapa athar, beberapa riwayat yang datang dari sahabat, demikian pula dari kalangan tabi'in, yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala secara ta'liq di dalam bab yang beliau sebutkan, man lam yara al-wudu illa min al-makhrajain al-qubul wad-dubur. Bab yang menjelaskan tentang pendapat orang-orang yang mereka berpendapat bahwa tidak ada yang membatalkan wudu dari sesuatu yang keluar dari tubuh seseorang kecuali dari dua tempat keluar, dari qubul, demikian pula dari dubur, dari arah depan dan dari arah belakang. Dan beliau telah menyebutkan beberapa athar yang menguatkan apa yang beliau sebutkan dalam bab tersebut, bahwa ini merupakan pendapat yang beliau rajihkan. Apa yang keluar dari selain salah satu dari dua jalan, qubul dan dubur, menurut Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tidaklah membatalkan wudu. Sebaliknya, apa yang keluar dari salah satu dari dua jalan, dari qubul dan dubur, membatalkan wudu. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah yang keluar tersebut merupakan sesuatu yang biasa keluar
seperti pada saat seorang buang hajat dan mengeluarkan kotoran, tinja demikian pula pada saat dia buang air kecil yang mengeluarkan kencing. Demikian pula al-man, demikian pula al-madi, demikian pula al-wadi. Maka hal-hal ini para ulama mengatakan bahwa yang demikian membatalkan wudu. Yang menjadi letak perselisihan adalah apabila yang keluar dari salah satu dari dua jalan sesuatu yang tidak biasanya keluar, seperti cacing, batu, dan yang lain sebagainya yang tidak biasanya keluar. Terjadi khilaf, namun yang sahih dalam hal ini bahwa yang demikian juga termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Apabila angin saja yang keluar, seseorang buang angin baik dengan suara ataukah tanpa suara, membatalkan wudu, maka terlebih lagi sesuatu yang berbentuk. Demikian pula termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Apakah yang keluar itu najis atau bukan najis? Apakah yang keluar dari salah satu dari dua jalan itu najis, seperti kotoran, kencing, madi, atau bukan najis, seperti air mani? Menurut pendapat yang sahih, dan itu pendapat mayoritas para ulama, bahwa mani bukanlah najis, namun tetap saja membatalkan wudu dan bahkan menyebabkan seseorang berhadas dengan hadas yang besar. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa hadis di dalam bab ini. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, حدثنا آدم ابن أبي إياس حدثنا آدم ابن أبي إياس. Abu Iyas Abdul Rahman, beliau berasal dari Khurasan, Al-Khurasani Al-Marruzi Abul Hasan Al-Asqalani. Beliau seorang perawi yang terpercaya dan juga dikenal sebagai ahli ibadah. Qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b, telah memberitakan kepada kami Ibnu Abi Dhi'b. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Rahman bin Al-Mughirah bin Al-Harith Ibn Abi Dhi'b Al-Qurashi Al-Amiri Abul Harith. Beliau berasal dari Madinah. An Sa'id Al-Maqburi, dari Sa'id Al-Maqburi, Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Beliau juga berasal dari kota Nabi, Al-Madinah Al-Nabawiyah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, maka sanad dari hadis ini seluruhnya orang-orang berasal dari kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah, kecuali gurunya Al-Imam Al-Bukhari, beliau berasal dari Khurasan. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yazalul 'abdu fi salatin, senantiasa seorang hamba berada dalam salatnya, berada di dalam salatnya, yakni dia tetap sah untuk mengerjakan dan melanjutkan salatnya. Seorang hamba akan terus dianggap bahwa dia mengerjakan salat. Maka fil masjid yantadhiru as-salah, selama dia berada di dalam masjid,
sambil menunggu salat. Malam yuhdits, selama dia belum berhadas. Selama dia belum berhadas. Faqala rajulun a'jamiyyun, maka berkata seorang laki-laki, a'jamiyyun. A'jami adalah lawan dari Arabi. Arabi adalah seseorang yang berasal dari Arab, yang nasabnya berasal dari kalangan Arab. Ini kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, disebut Arabi disebabkan karena dia berbahasa Arab, fasih dalam bahasa Arab, meskipun nasabnya bukan dari kalangan Arab. Sebaliknya, lawan dari Arabi adalah Ajami. Ajami demikian pula, ada kemungkinan Ajami yang dimaksud adalah seseorang yang nasabnya bukanlah berasal dari kalangan Arab, maka dia disebut Ajami. Dan kemungkinan yang kedua, seseorang disebut Ajami disebabkan karena bahasanya, meskipun dia dari nasab, dia silsilahnya, keturunannya berasal dari kalangan Arab, namun disebabkan karena lisannya bukan lisan Arab, maka dia disebut Ajami. Ini ada dua kemungkinan. Lalu apa yang dimaksud Ajami di dalam hadis ini? Qala rajulun a'jamiyyun, berkata seseorang yang orang ini Ajami. Apakah yang dimaksud Ajami di sini adalah nasab keturunannya yang bukan dari bangsa Arab, atau lisannya, bahasanya bukan bahasa Arab? Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, yakni ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, lalu disebutkan dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, faqala rajulun min Hadramaut, maka bertanya seseorang dari Hadramaut. Hadramaut termasuk di antara negeri Arab, di Yaman, Hadrami. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa laki-laki ini berasal dari Hadramaut. Sementara disebutkan dalam hadis ini, dalam riwayat ini, orang ini Ajami. Sehingga para ulama mengatakan bahwa tidak bertentangan antara riwayat yang menyebutkan orang ini berasal dari Hadramaut dengan riwayat yang disebutkan di sini bahwa orang ini Arabi. Maksudnya nasabnya Hadrami, nasab keturunannya dari Hadramaut, namun bahasanya, lisannya, ya, dia lisan Ajami, disebabkan karena dia tidak pandai berbahasa Arab. Tidak pandai berbahasa Arab. Faqala rajulun Ajami, maka berkata seseorang Ajami. Ini dia bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mal hadath ya Abu Hurairah? Apakah yang dimaksud hadas itu wahai Abu Hurairah? Qala, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, as-sautu. As-sautu, suara. yakni yang dimaksud oleh beliau as-sautu ad-darqah atau ad-duraq. Bukan semua suara yang dimaksud di sini adalah
khusus yang keluar dari dubur, suara angin yang keluar yang menimbulkan suara. Dalam riwayat yang lain Abu Hurairah mengatakan fusaun au durad. Fusaun au durad. Fusa yakni angin yang keluar tanpa suara, durad atau disertai dengan suara. Nah, di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkannya di dalam bab ini untuk menjelaskan apa yang dimaksud al-hadath. Dengan jawaban Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini menguatkan bahwa yang dimaksud al-hadath adalah yang keluar dari dubur. Dengan pertanyaan seseorang a'jami yang mengatakan mal hadath ya Abu Hurairah, apakah yang dimaksud hadath itu wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan as-sautu, suara, yakni kentut, suara, atau fusaun au durab, suara angin atau sesuatu yang keluar dari dubur meskipun tanpa disertai dengan suara. Dan di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, keutamaan seseorang tinggal di masjid menunggu waktu salat dalam keadaan suci, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa seseorang tinggal di masjid menunggu waktu salat, maka dia teranggap sedang mengerjakan salat. Dan ini keutamaan besar ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu dianjurkan bagi seseorang semenjak dari rumahnya dia telah bersuci, sehingga pada saat dia tiba di masjid dia langsung masuk ke dalam masjid dan tidak perlu dia ke tempat wudu untuk berwudu. Ini lebih afdal jika memungkinkan, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah, wa dzalika anna ar-rajul idza tawadda fa asbagha al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah wa la yanhasuhu illa as-salah fa innahu lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa huttat anhu biha khati'ah. Apabila seseorang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, lalu dia keluar menuju masjid, tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali untuk salat, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkahnya diangkat satu derajat dan dihapuskan satu dosa darinya. Setiap langkah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat dan dihapus satu dosa sampai dia datang ke masjid. Ketika dia masuk ke dalam masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'idza dakhala al-masjid, ma zalat al-mala'ikatu yusalluna 'alaihi, Allahumma shalli 'alaihi, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum." Ketika dia masuk ke dalam masjid, para malaikat senantiasa mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya Allah, berikanlah salawat kepadanya. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yazalu fi salatin mantazara as-salah." Senantiasa dia dianggap mengerjakan salat selama dia duduk untuk menunggu salat yang berikutnya, dengan syarat bahwa dia tidak dalam keadaan berhadath, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sedang kita baca ini. Keutamaan seseorang tinggal di masjid menunggu salat yang berikutnya dalam keadaan dia tidak berhadath. Di dalam hadis ini juga terdapat faedah keutamaan seseorang menjaga kesuciannya
senantiasa suci, bersih, baik dari hadas, demikian pula dari najis. Sehingga apabila seorang wudunya batal, hendaknya dia berusaha untuk segera memperbaharui wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am la yuhafizu 'ala al-wudu' illa al-mu'min." Dalam riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta dan yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seseorang itu senantiasa menjaga wudu melainkan dia adalah seorang mukmin, tanda keimanan. Menjaga wudu, memelihara wudu sehingga tetap seorang dalam keadaan suci. Begitu hendak membaca Al-Quran, maka dia langsung membaca Al-Quran tanpa harus mencari air untuk berwudu kembali. Kenapa dia menjaga wudu? Nah, ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, keutamaan. Dan bahkan dia teranggap terus mengerjakan salat apabila dia duduk di masjid untuk menunggu salat yang berikutnya. Lalu apa yang dimaksud al-hadath? Yang dimaksud al-hadath adalah sifat yang terdapat pada seseorang yang mencegahnya dari menegakkan ibadah salat dan yang semisalnya. Dari hadath adalah merupakan sifat yang mencegah seseorang untuk mengerjakan salat dan yang semisalnya. Itulah hadath. Jadi hendaknya kita membedakan antara al-hadath dengan najis. Kalau najis bentuknya ada, nampak, ya, ada wujudnya. Akan tetapi hadas sifat, dia tidak nampak. Itu adalah merupakan sifat yang ada pada seorang yang mencegah dia untuk mengerjakan salat. Dan para ulama mereka membedakan antara hadas dengan najis dalam beberapa keadaan. Di antara perbedaan antara al-hadath dengan al-najis, hadath disyaratkan niat untuk mengangkatnya. Untuk mengangkat hadath harus disertai dengan niat. Berniat untuk mengangkat hadath. Tanpa niat maka tidak sah. Seseorang misalnya, dia dalam keadaan berhadath besar, dalam keadaan junub. Seorang dalam keadaan junub untuk mengangkatnya dengan cara mandi janabah. Namun ketika dia mandi tidak teringat sama sekali, dan dia tidak memikirkan bahwa dia mandi untuk mengangkat hadath, karena dia lupa kalau dia dalam keadaan junub. Dia mandi bersih atau mandi sekedar untuk mendinginkan tubuhnya, disebabkan karena dia dalam keadaan panas, ya. Maka orang yang mandi seperti ini tanpa disertai dengan niat, meskipun dia mengguyur seluruh tubuhnya, yang disebut bahwa dia telah mandi, namun tidak terangkat hadas besarnya karena tanpa disertai dengan niat. Berbeda dengan najis, menghilangkan najis tidak harus disertai dengan niat. Apabila ada kotoran di pakaian seseorang, ada najis di pakaian kita berjalan di tengah hujan deras yang menyebabkan najis yang ada di pakaian kita tersebut hilang dengan sendirinya, maka tidak perlu kemudian seorang berniat, saya berniat berjalan di tengah hujan deras ini untuk menghilangkan najis. Tidak perlu berniat. Begitu hilang, selesai. Hilang, selesai. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum berputar bersama dengan illatnya. Ya, ada najis maka ada hukum. Tidak najis maka selesai. Dia sudah dalam keadaan bersih. Perbedaan yang kedua bahwa
untuk membersihkan najis, dibersihkan tempat di mana adanya najis. Apabila seorang hendak membersihkan najis, maka dibersihkan tempat di mana adanya najis. Ada kotoran di lengan pakaian kita sebelah kiri. Untuk membersihkannya gimana? Cuci kaki. Ya kan? Cara membersihkan najis ini gimana jalan? Jadi bersihkan di mana najis tersebut terdapat. Nah, ada pakaian, ada najis di pakaiannya. Lalu dia ingin menghilangkan najis tersebut dengan cara apa? Berwudu. Ya nggak bisa. Najis tetap ada, maka tidak hilang. Jadi dihilangkan di mana terdapat najis. Adapun mengangkat hadas, ya, untuk mengangkat hadas tidak mesti membersihkan di mana tempat keluarnya hadas. Tidak mesti membersihkan tempat di mana keluarnya hadas. Seseorang wudunya batal disebabkan karena buang angin. Maka sebelum dia berwudu, berapa kali dia harus membersihkan duburnya? Berapa kali? Antum, sebelum berwudu, berapa kali dia harus membersihkan duburnya? Karena tadi dia buang angin. Gak perlu. Gak perlu. Kenapa gak perlu? Karena angin bukan najis. Tapi keluarnya angin itu apa? Hadas. Paham ya? Angin bukan najis. Orang ketemu gak perlu membersihkan di mana tempat keluarnya. Beda kalau ada yang menyertainya ya. Nah, ini lain lagi masalahnya. Tapi kalau hanya sekedar angin, tidak perlu. Ya, langsung berwudu. Selesai berwudu, terangkat hadas. Selesai. Jadi tempat keluarnya lain. Ketika dia mengangkat hadas tersebut, yang dia bersihkan adalah wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala. Ini berwudu. Tidak perlu membersihkan di mana tempat keluarnya hadas tersebut. Yang ketiga, bahwa seseorang yang mengerjakan salat dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil atau hadas besar, salatnya tidak sah. Baik dia mengerjakannya karena lupa atau lalai. Seorang yang dalam keadaan junub, dia lupa kalau dia dalam keadaan junub, maka begitu tiba waktu salat subuh dia berwudu, lalu datang ke masjid salat subuh. Tiba waktu zuhur dia berwudu salat zuhur. Tiba waktu asar dia berwudu salat asar. Maghrib, isya. Setelah isya baru dia ingat ternyata sebelum subuh dia dalam keadaan junub. Mungkin disebabkan karena mimpi atau disebabkan karena dia mendatangi istrinya dan dia belum mandi. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus segera mengangkat hadas tersebut dengan mandi janabah. Kemudian setelah itu dia mengerjakan salat yang dia kerjakan dalam keadaan junub dari awal hingga akhir. Salat subuh, setelah itu qomat, salat zuhur, setelah itu salat asar, maghrib, isya. Kenapa? Karena apa yang dikerjakan dari 5 salat tersebut sama seperti dia tidak mengerjakannya. Sebab Allah, Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawalla. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian apabila dia dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Yani sampai dia mengangkat hadasnya. Tapi kalau seorang salat ada najis di bahagian tubuhnya atau pada pakaiannya, tapi dia nggak tahu, sampai dia selesai salat baru dia mengetahuinya, maka salatnya sah.
salatnya sah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau salat bersama dengan para sahabat. Di pertengahan salat, karena ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat memakai sandal. Salat memakai sandal beliau. Di pertengahan salat beliau melepas sandalnya. Para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas sandal di pertengahan salat, maka beliau pun ikut, para sahabat pun ikut melepas sandal-sandal mereka di dalam salat. Sampai kemudian selesai salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbalik ke arah para sahabat dan bertanya kepada mereka, "Malakum khala'atum li'alakum?" Mengapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Kata para sahabat, "Kami melihat engkau melepaskan sandalmu ya Rasulullah, maka kami pun ikut melepaskannya." Yani para sahabat menyangka bahwa ini bahagian dari gerakan salat. Begitulah semangatnya para sahabat dalam mengikuti amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung mengikutinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan illat, sebab mengapa beliau melepaskan sandal beliau di pertengahan salat. Bahwa tadi ketika aku sedang salat, Jibril datang kepadaku dan mengabarkan kepadaku bahwa di sandalku itu ada kotoran, ada najis. Jadi itu illatnya. Yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan salatnya dan tidak mengulangi salatnya dari awal. Kalaulah seseorang yang terdapat di tubuhnya najis, pada pakaiannya najis, dalam keadaan dia tidak mengetahui, membatalkan salat, tentu beliau mengulanginya dari awal, dari takbiratul ihram. Namun ternyata beliau melanjutkan dan tidak mengulangi salat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini beberapa perbedaan antara hadas dengan najis. Kemudian di dalam hadis ini juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baiknya beliau dalam memberikan jawaban kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang al-hadas. Sebab Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pada saat beliau ditanya tentang hadas, beliau langsung memberikan contoh. Ya, langsung memberikan contoh, dan ini tidak menunjukkan batasan bahwa hadas hanya itu saja. Namun di sini beliau hanya untuk memberikan contoh, memperjelas bahwa inilah hadas. Inilah hadas. Ya, sama seperti misalnya apabila ada seorang yang datang kepada kita. Orang ini bukan orang Indonesia dan dia baru ingin belajar bahasa Indonesia. Lalu dia bertanya, apa itu roti? Apa itu roti? Nah, lalu di dekat kita ada roti misalnya, langsung kita tunjukkan, ini roti. Ini roti. Tidak menunjukkan bahwa roti hanya itu saja, iya kan? Namun dia ingin memberi contoh bahwa inilah roti, ini dan yang semisalnya, ya, dan banyak jenis-jenis roti yang lainnya. Maka demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau hendak menjelaskan apa itu hadas, kata beliau as-sautu, suara. Bukan semua suara, bukan suara yang keluar dari mulut, tapi suara yang keluar dari bawah, dari dubur. Ya, dari dubur. Yang dimaksud adalah buang angin. Yang dimaksud adalah buang angin. Dan sekali lagi bahwa bukan hanya buang angin saja yang menyebabkan seseorang berhadas. Namun ada sebab-sebab yang lainnya, nanti akan kita bahas satu persatu insyaallah taala. Ada yang menjadi kesepakatan di kalangan para ulama, ada pula yang menjadi perselisihan, apakah ini termasuk hadas atau tidak. Apakah ini termasuk perkara yang membatalkan wudu atau bukan. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Abu Hurairah radhiyallahu taala menegaskan bahwa yang dimaksud
al-hadath adalah angin yang keluar dari dubur. Jika angin saja membatalkan wudu, menyebabkan seseorang berhadas, maka terlebih lagi apabila disertai dengan sesuatu. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddatsana Abu Walid, telah memberitakan kepada kami Abu Walid Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi Al-Basri. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sangat memuji beliau, dan bahkan beliau mengatakan beliau Syekhul Islam, bahwa Abu Walid hari ini beliau adalah Syekhul Islam, disebabkan karena kekuatan hafalan beliau dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hatim rahimahullah taala ketika memuji kekuatan hafalan Abu Walid At-Tayalisi Hisham bin Abdul Malik rahimahullah taala, beliau mengatakan, ma ra'aitu fi yadihi kitaban qattu, aku tidak melihat dalam kitabnya ada di tangannya itu pernah memegang kitab. Ini pada saat beliau meriwayatkan atau pada saat beliau menimba ilmu, beliau mendengarkan dari gurunya dengan hafalan beliau. Dan pada saat beliau menyampaikan riwayat, beliau menyampaikan riwayat dari hafalan beliau, menunjukkan kekuatan hafalan Abu Walid rahimahullahu taala. Qala haddatsana Ibnu Uyainah, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki, an Az-Zuhri, dari Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Abu Bakr Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, an Abbad ibn Tamim, Abbad ibn Tamim Al-Ansari Al-Mazini, beliau berasal dari Madinah, an ammihi, dari pamannya, paman dari ayah. Yang dimaksud pamannya di sini adalah Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini Al-Ansari, salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la yamsarif, jangan dia kembali, maksudnya jangan dia membatalkan salatnya. Karena ucapan beliau ini ada sebabnya. Yani ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang sedang salat, lalu dia mendapatkan ada sesuatu dalam perutnya. Ya, ada sesuatu dalam perutnya. Fa yushkilu alaihi akharaja minhu syai'un am la? Ya, yang menyebabkan dia bingung, apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak. Ya, seorang kan kadang-kadang merasakan ada yang bergejolak di dalam perut. Nah, gejolak ini ya kadang-kadang sampai mengarah ke dubur seseorang, yang menyebabkan seseorang buang angin. Mungkin dia masuk angin atau yang semisalnya. Maka dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia merasakan ada sesuatu yang bergejolak dalam perutnya. Namun apakah itu keluar atau tidak, ini belum menjadi sesuatu yang meyakinkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yansarif, jangan dia kembali, maksudnya jangan dia membatalkan salatnya, hatta yasma'a sautan aw yajida riha, sampai dia mendengarkan suara, ya, ketika dia buang angin sampai terdengar suara, aw yajida riha, atau dia mendapati baunya, baru setelah itu dia membatalkan salatnya. Baru setelah itu dia membatalkan salatnya. Maka di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimahullah, lebih menguatkan hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa termasuk hadas adalah buang angin.
apakah disertai dengan suara atau tidak. Selama tidak keluar angin tersebut, maka jangan dia membatalkan salatnya, sebab dia tetap saja dalam keadaan suci. Maka ini termasuk hadas yang disebutkan dalam hadis sebelumnya. Dan hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama dalam menetapkan satu kaidah di antara kaidah-kaidah fikih yang masyhur, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Sebuah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Ini termasuk di antara kaidah yang disepakati oleh para ulama. Salah satu dalilnya adalah hadis ini. Asal hukumnya seseorang setelah dia berwudu, dia dalam keadaan suci. Sucinya dia adalah sesuatu yang meyakinkan. Jangan dia keluar dan jangan dia menghukumi dirinya dalam keadaan berhadas sampai adanya keyakinan yang menunjukkan bahwa dia berhadas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dia membatalkan salatnya sampai dia mendengarkan suara, berarti yakin, atau mendapati baunya. Ya. Maksudnya apa? Sampai dia yakin bahwa dia benar-benar berhadas dan mengeluarkan angin. Kalau misalnya ada seorang, dia sedang sholat, ya, lalu kemudian dia buang angin, tapi nggak ada suara dan tidak ada bau. Nggak ada suara dan tidak ada bau, tapi dia yakin bahwa dia buang angin. Ya, termasuk dia harus membatalkan sholatnya. Jangan sampai seorang menyangka, oh, saya nggak ada mencium bau, ya, karena anginnya mungkin arahnya beda. Ya, suara juga nggak ada suara, nggak ada suara. Akhirnya dia tidak membatalkan, padahal dia yakin bahwa ada yang keluar. Kalau dia sudah yakin, maka dia harus membatalkan. Jadi yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah sampai dia yakin bahwa dia berhadas. Berarti apa? Selama belum yakin, jangan dia menganggap dirinya bahwa dia dalam keadaan berhadas. Tetap saja dia menghukumi dirinya dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan berhadas. Contoh yang lain, seseorang bangun dari tidurnya. Seseorang bangun dari tidurnya. Kemudian dia sempat menyentuh air dan sempat membasuh wajahnya. Setelah itu dia masuk ke masjid dan dia ingin mengerjakan sholat. Tapi dia ragu. Tadi dia berwudu apa enggak? Ketika menyentuh air itu, apakah dia mencuci muka saja, membasuh wajah saja, apakah dia berwudu? Dia ragu. Apa yang harus dia lakukan? Lanjutkan sholat? Apakah dia sholat? Jawabannya apa? Hilangkan keraguan, kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya dia apa? Berhadas, bangun dari tidur berhadas. Iya kan? Tidur termasuk di antara membatalkan wudu. Dia ragu apakah dia sudah berwudu atau belum. Karena dia ragu, maka ragu ini ditiadakan, kembali kepada hukum sebelumnya bahwa dia dalam keadaan berhadas. Maka dia harus berwudu. Dia harus berwudu. Seorang menikah, timbul pertengkaran antara suami istri. Ya. Setelah mereda pertengkaran tersebut, suami ini ragu. Apakah tadi saya mengucapkan kata cerai atau tidak? Ragu dia. Karena ragu, maka dia tinggalkan keraguan dan kembali kepada hukum asal bahwa dia tidak menjatuhkan, bahwa dia status wanita tersebut tetap saja sebagai istrinya, pernikahan tetap sah, ya, dan seterusnya. Dan ini masuk dalam banyak sekali permasalahan-permasalahan fikih.
Ada sebahagian yang mengatakan bahwa termasuk di antara faedah hadis ini bolehnya buang angin di masjid. Bolehnya kentut di masjid. Nah, karena di sini Rasul mengatakan jangan dia membatalkan sholat sampai dia yakin bahwa dia buang angin. Ya. Gimana? Ketika seorang sedang sholat misalnya, dalam keadaan dia merasakan akan keluar. Nah, apakah sebelum keluar dia membatalkan? Ya, keluar kemudian buang anginnya di luar masjid? Ya. Atau dia tidak membatalkan sampai dia yakin? Nah, jawabannya adalah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak membatalkan sampai dia yakin bahwa keluar. Nah, kecuali kalau misalnya dia statusnya menahan, ya, statusnya menahan, maka hukum menahan angin sama hukumnya seperti menahan buang air besar, buang air kecil. Ya, yang sebaiknya dia membatalkan sholatnya. Tapi kalau misalnya dia statusnya tidak menahan, hanya dia ragu apakah keluar atau tidak. Nah, ya, maka jangan dia keluar dan jangan dia membatalkan sholatnya sampai dia yakin bahwa dia telah buang angin. Nah, jadi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa ketika dia buang angin bukan sesuatu yang memang disengaja, sesuatu yang dia terkalahkan. Nah, dia terkalahkan, keluar akhirnya. Nah, lalu apa hukumnya? Misalnya seorang sengaja buang angin di masjid, sengaja. Bahkan ada sebagian kadang-kadang subhanallah, kurang rasa malunya, bukan tidak punya rasa, kurang rasa malunya, ya, ditampakkan, sengaja disuarakan. Nah, ini kalau di kalangan Arab luar biasa aibnya, luar biasa, ya. Nah, takut mereka, sangat malu untuk melakukan hal tersebut, apalagi sampai ketahuan bahwa dia sumbernya. Nah, ini luar biasa, aib sekali. Nah, namun ya itulah, sebagian merasa ini bahwa ini suatu hal yang biasa saja. Nah, sengaja dia memungkinkan bagi dia untuk buang angin tanpa mengeluarkan suara, tapi dia seperti membanggakan kalau keluar. Subhanallah. Maka ini ma'asyarakat rahimahumullah kurang baik, ya, dan dapat menyebabkan hilangnya muru'ah seseorang. Nah, sehingga seorang hendaknya beradab kalau dia ingin buang angin, ya, keluar ke tempat. Nah, kalau bisa dia keluar masjid, karena itu bau. Iya kan? Biasanya yang keluar itu bau. Jangan sampai ada yang mengatakan, wah, kalau punya saya nggak bau. Nggak usah merekomendasi diri sendiri. Nah, ya, asalnya biasanya yang keluar itu bau. Dan apa hukumnya? Orang makan bawang saja, bawang mentah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fala yaqrabanna musallana." Jangan dia mendekati tempat sholat, jangan dia mendekati masjid. Gimana kalau kemudian dia sudah di masjid dan dia melakukannya, sehingga tercium oleh orang lain dan yang lain terganggu dengan keadaan tersebut? Tentu yang demikian lebih tidak diperbolehkan lagi. Jadi, masyaallah rahimakumullah, dari hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu taala anhuma, ini menjelaskan kepada kita bahwa hadas adalah angin yang keluar dari dubur. Termasuk pula di antaranya adalah apa saja yang keluar, ya, meskipun bukan angin tapi sesuatu yang berbentuk. Demikian pula sesuatu yang keluar dari kubur, dan nanti beliau akan menyebutkan hadis tentang kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang yang keluar dari kubur, yaitu Nabi. Bahwa yang demikian juga termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Oleh karena itu, ya, yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang menjelaskan tentang kewajiban seseorang untuk mengangkat hadas,
disebabkan keluarnya sesuatu dari salah satu dari dua jalan, ini merupakan hadas. Adapun selain yang keluar dari dua jalan tersebut, ya, adapun yang keluar dari selain dua jalur tersebut, dari arah depan atau dari arah belakang, ya, yang ini menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Apabila yang keluar itu najis, ya, apabila yang keluar itu najis. Adapun kalau selain najis, maka yang zahir tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, ya, bahwa yang demikian tidak membatalkan wudu. Seperti misalnya air mata keluar dari mata kita. Ini tidak ada para ulama yang mengatakan demikian membatalkan wudu. Keluar keringat dari selain dua jalan, tidak ada para ulama yang mengatakan yang demikian membatalkan wudu. Mengeluarkan air liur, ludah, ya, dan yang semisalnya, tidak ada para ulama yang mengatakan bahwa demikian membatalkan wudu. Namun yang menjadi perselisihan adalah sesuatu yang dihukumi oleh sebagian para ulama bahwa itu najis. Ya. Nah, dari asal hukum najis ini, kalau dia keluar selain dari dua jalan, dari qubul dan dari dubur, maka ini yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Al-Hanabilah, Al-Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa najis yang keluar yang selain dari dua jalan, ya, maka dilihat terlebih dahulu. Kalau yang keluar itu adalah kotoran, tinja dan air kencing, maka ini membatalkan wudu. Jadi dia keluar tidak melalui jalur qubul dan dubur misalnya, ya. Misalnya keluar dari pusar, bisa, mungkin, iya kan? Mungkin ada seorang, ya, keluar dari pusar, buang air kecil. Apakah ini termasuk di antara yang membatalkan wudu atau tidak? Ini yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Lalu mereka mengatakan, adapun selain tinja dan kencing, apabila jumlahnya banyak, batal wudunya. Tapi kalau sedikit, tidak. Seperti darah, mereka menganggap bahwa darah ini najis, ya, sehingga apabila keluar ada luka misalnya, atau ada bisul yang pecah mengeluarkan nanah, bagi mereka ini membatalkan wudu. Namun jumhur ulama, yaitu pendapat Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Sufyan ats-Tsauri dan yang lainnya, dan diriwayatkan dari sahabat dan at-tabi'in, Al-Baghawi mengatakan ini pendapat mayoritas para sahabat dan tabi'in, dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa yang demikian tidak membatalkan wudu. Apa saja yang keluar dari selain dua jalur qubul dan dubur, apakah itu najis atau bukan najis, maka yang demikian tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Darah yang sahih dari pendapat para ulama bukanlah najis, ya, sehingga terlebih lagi bukan najis, tidak bisa dihukum bahwa yang demikian membatalkan wudu. Kalaupun itu najis, pendapat yang sahih adalah tidak membatalkan wudu. Demikian pula seorang yang dalam keadaan mimisan, nanah yang keluar, bagi sebagian pendapat mengatakan demikian membatalkan wudu, namun yang sahih bahwa yang demikian tidak membatalkan wudu, meskipun, ya, meskipun bagi pendapat yang mengatakan bahwa itu najis, meskipun yang sahih bahwa yang demikian tidaklah najis. Tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya darah kecuali darah haid dan darah nifas. Adapun darah-darah yang lainnya, darah karena luka dan yang semisalnya, ini bukanlah najis. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, mazalal muslimun
yusalluna fi jirahatihim, bahwa kaum muslimin masih saja mereka salat dalam keadaan kondisi tubuh mereka terluka yang menyebabkan keluarnya darah. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengeluarkan dari jerawat beliau mengeluarkan darah, namun beliau tidak mengulangi wudunya dan beliau salat dalam keadaan demikian. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, suatu ketika beliau salat dalam keadaan berlumuran darah yang menunjukkan bahwa yang demikian tidaklah membatalkan wudu. Namun para ulama mengatakan sunnah sebaiknya meskipun tidak membatalkan wudu, namun hendaknya seseorang berwudu. Sunnah, namun tidak wajib. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari hadis Abu Darda, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara wa tawadda. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau suatu ketika muntah, maka beliau membatalkan puasanya dan beliau berwudu. Ketika beliau muntah, beliau berwudu, ya. Padahal muntah tidak termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu yang menunjukkan bahwa dianjurkan, merupakan hal yang afdal, yang sunnah mustahabbah bagi seseorang untuk berwudu apabila ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, apakah itu muntah, nanah, darah dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.